Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 23. Kita akan baca semua ayat karena ini suatu cerita yang tidak baik kalau diputus. Jadi akan saya baca seluruhnya. Sarah hidup 120 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istri yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju, aku akan mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku. Tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het, maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. "Tidak, Tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron, didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuhanku, dengarkanlah aku sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkanlah saja istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron. Maka ditimbangnya lah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu. 400 sikal perak, seperti berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu. Maka bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang di Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini peristiwa sedih, Sarah mati. Luar biasa, Ibu Sarah ini ikut suaminya berkorban
karena di tempatnya sudah mapan sebetulnya ya, tetapi dipanggil Tuhan suaminya ke tempat yang belum tahu tempatnya. Jadi selama hidup Abram dan Sarah itu tidak punya tempat. Sewa sana, sewa sini, seperti itu seolah-olah pindah sana, nomaden ya waktu itu. Tidak. Apakah Abraham tidak punya duit? Banyak punya, tapi mereka tidak beli. Ini tidak tahu ini apa sebabnya. Tentu saja karena tanah itu akan diberikan kepadanya, tanah Kanaan ya. Tapi dia hanya tinggal tempat, sudah ditempati orang. Jadi mungkin nyewa, seperti itu. Padahal dia janji sama Sarah akan diberi tanah oleh Tuhan. Sampai mati, Sarah belum menikmati dan Abraham tidak pernah membelikan tanah untuk Sarah. Untuk Sarah dan hidup bersama punya rumah sendiri begitu. Jadi pindah-pindah terus. Kalau zaman sekarang kontrak-kontrak terus. Janjinya akan memberikan tanah, akan dapat tanah dari Tuhan, tapi diajaknya kontrak-kontrak terus. Nah, baru sadar setelah istrinya mati, Abraham menangisi. Dan kemudian setelah menangisi, kita tidak tahu beberapa hari menangisi, baru dia sadar untuk membeli tanah. Di tanah itu memang semuanya nanti akan diberikan Tuhan untuk keturunan Abraham. Tapi Abraham baru membeli tanah itu sekarang menjadi miliknya. Sebagai bukti iman bahwa Tuhan yang memberikan tanah itu Abraham beriman lalu Abraham membeli. Karena nanti akan diberitahukan kepada anak keturunannya, ini tanah perjanjian. Tuhan akan memberikan semuanya lebih luas daripada ini. Tetapi ini tanda iman Abraham bahwa dia dan keturunannya akan memiliki. Sementara ini dia hanya beli daerah yang ada gua Makpela itu. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Yusuf nanti, maaf bukan kitab Yusuf, keturunan Abraham yang namanya Yusuf, anak Yakub, nanti dia di Mesir, waktu mati minta dikuburkan di sana, di Makpela juga. Jadi semuanya diingatkan oleh Abraham bahwa di sinilah, di tanah inilah, tanah yang akan diberikan Tuhan kepada anak cucunya. Sayang Sarah tidak menikmati, tapi Abraham sadar janji Tuhan memang janji, tetapi juga bagian manusia mengusahakan. Jadi mungkin pelajaran baik juga bagi bapak-bapak, kalau janji sama istrinya ya ditepati ya. Jangan seperti Abraham ini. Maaf, Abraham ini kurang menepati janjinya. Ya memang baru sadar setelah istrinya mati baru beli tanah. Menuntut hak klaim hak tanah itu yang akan diberikan Tuhan. Diberi sebagian dulu sebagai tanda iman bahwa nanti anak cucunya akan memiliki semuanya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Beriman sesuatu hal, mungkin kita mengklaimnya iman saudara itu dengan melakukan suatu tindakan hanya sebagian dari janji Tuhan, tetapi sudah bisa sebagai tanda iman.
Jadi iman itu ditunjukkan melalui perbuatan, bukan perbuatan yang mendapatkan janji dari Tuhan itu, tapi karena beriman pada Tuhan, tanah nanti akan diberikan kepadanya. Tapi tindakannya adalah juga ada membeli, karena uangnya juga dari Tuhan. Mengapa tidak beli? Karena Tuhan memberikan uang kepadanya, lalu ada tanah yang akan diberikan kepadanya, ya belilah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita beriman, tetapi mari kita tunjukkan iman itu dalam perbuatan, jangan menunggu-nunggu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwa iman yang Tuhan berikan Abraham itu diwujudkan dalam suatu tindakan. Janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham, Abraham telah memiliki sebagian sebagai tanda bahwa dia sungguh-sungguh beriman kepadamu dengan membeli tanah untuk kuburan istrinya, dan anak cucunya diberitahu bahwa inilah tanah yang akan diberikan Tuhan kepada keturunannya yang nanti mereka akan mengupayakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.